Saya ditanya orang ini, Ustaz, ini mendukung ini apa tiketnya? Jangan sampai tarik hitam di atas putih. Saya bilang saya ini bukan sehari dua hari mendukung ini. Saya mendukung itu ada poin-poinnya. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Satu dan lain hal, tidak batal, tapi tertunda untuk waktu yang belum bisa kita tentukan. Tapi niat baik kita untuk mensupport Al-Qusam jangan sampai tertunda. Karena kalau kita bukan ulama, awak bukan buya, bukan Somad salah cakap, Somad tak paham, Somad. Saya membaca ini senyum-senyum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan mengejutkan dari Ketua Panitia Tabligh Akbar Fakhri Emil Habib tentang kebohongan MUI Kota Payakumbuh. Juga tanggapan dari Ustadz Abdul Somad terkait tuduhan berpolitik saat dirinya berdakwah. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas klarifikasi dari Ustadz Abdul Somad terkait dukungan dirinya kepada salah satu calon dalam pemilihan umum. Terkait polemik penolakan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Kota Payakumbuh, dalam video terbarunya Ustadz Abdul Somad telah memberikan klarifikasi dan pernyataan bahwa Tabligh Akbar yang semula batal digelar karena surat larangan dari MUI Payakumbuh akan kembali dilaksanakan, namun untuk waktunya, Ustadz Abdul Somad belum dapat memastikan. Pernyataan tersebut seakan membantah pernyataan sebelumnya, bahwa Ustadz Abdul Somad tidak akan lagi melangkahkan kaki di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dikarenakan rasa kecewa yang mendalam atas penolakan Tabligh Akbar dirinya. Pernyataan tersebut mungkin saja reaksi sesaat Ustadz Abdul Somad, dikarenakan rasa kecewa terhadap pihak Majelis Ulama Indonesia yang menolak Tabligh Akbar tersebut dengan alasan dugaan unsur politik. Berikut kita dengarkan klarifikasi dari Ustadz Abdul Somad. Warahmatullahi wabarakatuh, Dunsana Ambo Kasadonyo, Nanando di Payakumbuh, Bumi Minangkabau. Semestinya kita berjumpa bersua dalam acara peletakan batu pertama Majelis Ilmu Tempat Benteng Ahlussunnah wal Jamaah, berakidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bermazhabkan fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawufkan sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Satu dan lain hal, tidak batal, tapi tertunda untuk waktu yang belum bisa kita tentukan. Tapi niat baik kita untuk mensupport Al-Qusam jangan sampai tertunda. Karena kalau kita bukan ulama, awak bukan buya, bukan ulama gadang, tapi awak ingin dapet pahalonan mengalir sampai hari kiamat, mari awak support pembangunan markas Al-Qusam Piko. Dalam video yang telah kita bahas kemarin, Ustadz Abdul Somad telah memberikan jawaban, bahwa beliau merupakan warga negara Indonesia, yang juga berhak menyatakan pilihan saat pesta demokrasi berlangsung. Namun kenapa masih banyak pihak yang menyerang beliau, apalagi serangan tersebut berasal dari sesama ulama? Ustadz Abdul Somad lantas mempertanyakan, apakah salah jika dirinya menyatakan pilihan saat pesta demokrasi berlangsung? Ini calonku, mana calonmu tuh? Betul. Kenapa kita mesti berkelahi bertengkar? Menjelang 27 November, jangan kelahi. Siap jaga pilkada damai? Siap jaga pilgub damai? Tapi dia mengejek aku, Pak Ustadz. Senyumin aja, besti. Dilemparnya aku pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga. Udah 2 kali aku dilemparnya pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga 2 tangkai. Sudah 3 kali saya dilemparnya, Pak Ustadz. Untuk yang ketiga ini, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Apa pula setuju? Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ustadz Abdul Somad dengan tegas telah memberikan alasannya, dengan memilih salah satu pasangan dalam pemilihan umum kepala daerah. Setidaknya ada 16 poin yang beliau minta. Dan dari 16 poin tersebut, semua berisi untuk kebaikan umat, bukan untuk kebaikan beliau sendiri. Namun di sisi lain, banyak pihak yang menuding bahwa dakwah Ustadz Abdul Somad penuh dengan muatan politik. Termasuk Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh. Berikut kita simak beberapa poin yang disampaikan Ustadz Abdul Somad kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid dan Pak St. Marianto beserta seluruh tim. Saya ditanya orang ini, Ustaz, ini mendukung ini apa tiketnya? Jangan sampai tarik hitam di atas putih. Saya bilang saya ini bukan sehari 2 hari mendukung ini. Saya mendukung itu ada poin-poinnya.
yang siap ditandatangani oleh Bang Abdul Wahid dan Pak ST Marianto. 1. Membangun Islamic Center, pusat pengembangan pendidikan Al-Quran mulai dari tingkat PAUD, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sampai Ma'had Ali, spesialis bidang studi qiraat, sekaligus menjadi pusat pengembangan seni Al-Quran. Tanam lagu, khat, kaligrafi, syarhil Quran, fahmil Quran, bahas Al-Quran, tafsir Al-Quran. Nah, saya minta ini di Purna MTQ, supaya jamaah siapapun yang datang tamu turun rating, kesan pertamanya menengok MTQ bahwa Riau adalah bumi Al-Quran. 2. Membuat Institut Al-Quran Riau sebagai pusat kajian Al-Quran internasional Asia Tenggara. Para penghafal Quran yang datang dari Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak sudah hafal, tapi ingin dapat sanad qiraat, datang ke Riau. Jadi kita impikan. 3. Pengiriman putra putri belajar ke Ahqaf University Ahmad, Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ini membalaskan sakit hati saya dulu, pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Saya mau adik-adik saya berangkat ke Ahqaf, berangkat ke Yaman, berangkat ke Timur Tengah, melalui biaya Pemda, pulang menjadi ahli fikih mazhab Syafi'i, dan kemudian belajar qiraat di Ma'had Syubra di Mesir, di Tanta, dan kemudian mempelajari ilmu-ilmu keislaman, pulang untuk membangun pembelajaran bumi. Keempat, pengangkatan guru agama MDA sederajat dan guru ngaji setara dengan PNS atau dengan insentif yang layak. Ini juga menengok fenomena itu masyarakat. Guru fisika kimia diangkat PNS, guru mengaji honorer dipotong tak dapat apa-apa. Jadi saya minta ini. Kelima, menyediakan insentif untuk penggali kubur. Siapa yang peduli sama penggali kubur, penyelenggara jenazah? Tak ada. Ini saya minta. 6. Pemanfaatan alumni Timur Tengah. Supaya jangan sampai macam saya pulang dulu, merantau dulu ke Malaysia, merantau dulu ke Brunei, merantau dulu ke Jakarta. Udah ngetop-ngetop baru pulang ke kampung. Adik-adik saya nanti pulang ada tempat yang menghakikat ilmunya. Gajinya dari honorer daerah, P3K. Saya mau kalau bisa di PNS kan. Udah dituliskan. 7. Optimalisasi peran Masjid Raya Nur. Nurul Matan, Masjid Raya Mafali, Masjid Ali Dayam, Gubernuran. Untuk pengkajian tidak kita ulama klasik dan modern negeri Melayu, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf Sunni, menjadikan objek wisata religi untuk mengenalkan budaya Melayu. 8. Membuat kebijakan zakat potong anas. Pegawai PNS, ASN, BUMN, potong anas 2,5%. Menyelamatkan dari wajib zakat jangan sampai dilaknat Allah, dan yang bawah bisa hidup dengan zakat. 9. Menertibkan aset-aset wakaf dalam wilayah Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Banyak tanah wakaf kita belum diberdayakan. Saya minta kepada gubernur terpilih nanti. 10. Membantu meningkatkan kualitas infrastruktur SDM Pondok Pesantren dari dana APBD. 11. Pembuatan asrama untuk adik-adik kami yang ada di Mesir. Terutama yang ada di Mesir, di Sudan, di Maroko, di Yaman. 12. Membuatkan masjid dan merenovasi masjid musola daerah yang dulu. Ini kami banyak masuk ke pedalaman suku Sakai, suku Talang, suku Akir, suku Laut. Ini perlu dibuat. 13. Melakukan pembinaan terhadap imam masjid untuk belajar ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendapatkan sanad Al-Quran. Jangan lagi ada keluar masyarakat semana imam kami tak betul bacanya. 14. Melakukan pembinaan para pegiat dakwah untuk memahami dan mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari itu kita kumpulkan, kita training, paham dia, supaya berkekalanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi tersebut. 15. Mengupayakan konversi dari konvensional jadi syariah lembaga-lembaga keuangan di lingkungan Pemprov Riau, BUMD. 16. Yang terakhir, perhatian terhadap kehidupan anak muda, beda usaha narkoba, LGBT, bina, bebas, dan lain sebagainya. Itulah nota kesepahaman antara saya dan Ustaz Abdul Wahid dan Pak ST Marianto. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.